Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diduga Maisan. Saya mahasiswa ilmu komputer manajemen informatika dengan NIM 25030300704. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah komputer dari mesin mekanis ke era Windows. Yang pertama, awal mula mesin mekanis dan konsep teoritis. Charles Babbage, penemu awal 1800-an, merancang Defense Engine dan konsep Analytical Engine, dasar program terkomputerisasi. Ide pemisahan unit aritmetika dan kontrol ada Lovelace, yaitu dalam menulis algoritma untuk mesin Babbage yang sering dianggap programmer pertama, dan ada pula punch card dan tabulasi, metode input atau output mekanis yang digunakan luas sebelum era elektronik. Alasan pemikiran mengenai pemrograman, struktur mesin dan penggunaan instruksi terurut fondasi bagi komputer elektronik abad ke-20. Dan bab kedua ada revolusi elektronik, yaitu tabung vakum dan komputer generasi pada. Dan di samping saya ini sudah ada gambar dari tabung tersebut. ENIAC mesin 1145 menggunakan tabung vakum untuk kalkulasi cepat, digunakan untuk perhitungan militer dan ilmiah. Penyimpanan input, punch card, magnetic drum, dan relay masih sering dipakai. Program sering diubah secara manual dan dampaknya mempercepat kemampuan komputasi atau memunculkan kebutuhan akan bahasa pemrograman yang tingkat tinggi dan manajemen memori. Dan kita pun melanjut ke bab 3, yang itu transistor dan IC, miniaturisasi dan komputer generasi kedua sampai ketiga. Transistor, yaitu adalah 1950-an, menggantikan tabung vakum yang menjadi lebih kecil dan lebih hemat energi dan andal. Dan ada pula integrated circuit IC yang menggabungkan komponen elektronik ke dalam chip dan mendorong komputer lebih kecil dan lebih murah atau lebih hemat. Sistem batch dan waktu berbagi, konsep multitasking awal, CPU dapat melayani beberapa pekerjaan secara bergantian. Kenaikan komputer jadi tersedia untuk universitas dan perusahaan, fondasi bagi sistem operasi yang mengolah sumber daya yang ada. Dan yang lahirnya personal komputer dan dampaknya. Yang pertama ada Altair 8800 1975 yang sering disebut pemicu revolusi PC. Hobbies mulai merakit dan menulis software. Dan ada pula Apple II dan IBM PC. Apple II dipopulerkan di pendidikan. IBM PC 1981 menetapkan standar arsitektur PC terbuka. Ekosistem perangkat keras dan perangkat lunak tumbuh cepat. Bahasa basic, floppy disk, dan perangkat tambahan mendorong penyebaran komputer pribadi. Dan ada pula evolusi sistem operasi awal yang digunakan. Sistem pertama yaitu adalah Unix 1969, dikembangkan di Bell Labs, portabilitas multi-user, model file sederhana. Dan yang kedua ada CP atau M 1974, OS populer untuk mikrokomputer sebelum IBM PC, mempengaruhi desain MS-DOS. Dan ada pula MS-DOS kelanjutan dari CP atau M yang lahir pada 1981 yang dikembangkan pada tahun itu. Sistem operasi berbasis perintah atau IBM PC dasar bagi banyak awal dari aplikasi. Konsep catatannya adalah konsep multitasking, manajemen file, dan hak asas pengguna mulai dipikirkan secara lebih matang di era tersebut. Dan ada pula evolusi Windows dari antarmuka grafis ke ekosistem modern. Dan ada Windows 1.03x 1985 sampai 1944 atau muka grafis di atas MS-DOS memperkenalkan jendela menu dan mouse yang ada di gambar kanan tersebut. Dan ada pula Windows 95 atau 98 atau ME 1195 sampai tahun 2000, mulai integrasi Internet Explorer, start menu, plug and play, PC menjadi ramah konsumen. Windows NT 2000, XP 1993 sampai 2001, arsitektur NT membawa stabilitas dan keamanan untuk bisnis. XP memadukan UX dan kestabilan. Windows Vista, Windows 7, Windows 8 sampai Windows 10 11 yang lahir pada 2006 sampai sekarang. Fokus pada keamanan. Pengalaman pengguna modern, store apps, sentuhan dan integrasi cloud atau bisa OneDrive, Microsoft Account, menjadi Windows revolusi dari sel grafis ke platform ekosistem yang menggabungkan kompatibilitas aplikasi.
Kemajuan perangkat keras dan layanan cloud. Dan ada pula sistem operasi lain yang berpengaruh yaitu Unix dan turunannya, yaitu Linux, BSD open source, server dan pengembangan perangkat lunak modern. Dan ada pula Mac OS dari Mac OS dari klasik ke Mac OS yang sekarang. Antarmuka grafis intuitif sejak 1908, integrasi kuat yang secara antara perangkat keras dan perangkat lunak. Selain Windows, ekosistem US lain seperti Linux, Mac OS membantu praktik industri, server, pengembangan, desain dan pendidikan. Dan ada dampak dan sosial teknologinya, pendidikan dan akses informasi komputer, memperluas akses pendidikan, sumber belajar digital dan kolaborasi global. Dan untuk ekonomi pekerjaan, industri TI menciptakan lapangan pekerjaan baru, software dukungan dan keamanan cyber. Dan ada pula privasi dan keamanan, tantangan baru, serangan cyber, perlindungan data dan regulasi privasi. Dan ada pula komputer US ini mengubah cara belajar dan bekerja, berinteraksi, menciptakan peluang dan resiko yang harus kita kelola. Nah, lanjut penutupan pelajaran utama dan sumber belajar. Pelajaran utama perkembangan komputer adalah kombinasi inovasi perangkat keras, perangkat lunak, dan pemikiran konseptual sistem operasi yang berevolusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Sumber untuk belajarnya adalah buku sejarah komputer, dokumentasi Microsoft untuk Windows, tutorial Linux, dan museum teknologi atau online. Sekian dari saya. Cukup mohon maaf bila ada kata yang salah dan gagap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton.